Jordan menginap di Rose Garden Villa malam ini. Setiap sudut sepertinya dipenuhi dengan kenangan Jordan dan Hailey. Adegan-adegan pertengkaran dan interaksi penuh kasih mereka tampak melintas di benak Jordan seperti sebuah film. Tahun lalu, dia tidak pernah berpikir dia akan berakhir dalam situasi seperti itu tahun ini. Jordan mengambil sebotol anggur putih dari lemari minuman keras, meminta pembantu untuk membuat beberapa makanan ringan untuk dibawa dengan anggur. Dia kemudian menuangkan minuman untuk dirinya sendiri di ruang tamu. Kesal tentang anak-anaknya, Jordan mabuk setelah beberapa gelas anggur. Ketika dia bangun pada jam 9 keesokan harinya, Jordan mendapati dirinya tidur di kamar tempat dia dan Hailey tinggal sebelumnya. Jordan segera bangkit dari tempat tidur, menamparkan tubuhnya dengan jijik, dan meminta penolong untuk datang dengan agak marah. "Tante, pembantu itu masih sama seperti sebelumnya, dan dia telah merapikan kamar setiap hari." Ketika Jordan kembali kemarin, dia bersemangat untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia berlari ke atas dengan gembira dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Jordan, ada apa?" Jordan berkata, "Mengapa kamu membantuku ke ruangan ini? Bukankah aku mengatakan bahwa aku tidak akan tinggal di kamar ini lagi?" Pembantu itu berkata, "Tuan Jordan, aku tidak membantumu. Anda datang ke sini untuk tidur sendiri." Petik 2. Jordan tidak menyangka bahwa dia akan kembali ke ruangan ini dalam keadaan mabuk. Ruangan ini memang masih menyimpan terlalu banyak cinta Jordan untuk Hailey, tapi sayangnya, dia tidak bisa lagi menatap lurus ke ruangan ini. Ketika dia memasuki ruangan ini, bayangan Hailey mengkhianatinya dengan pria asing demi $150 juta tanpa sadar akan muncul di benaknya. Pada saat ini, si penolong tiba-tiba berkata, "Tuan Jordan, Nona Elle Camden ingin bertemu denganmu. Sudah 3 jam dia menunggu di luar. Apakah kamu ingin melihatnya?" Elle Camden? Jordan baru saja kembali untuk tinggal di Orlando, tetapi dia tidak menyangka Elle akan datang kepadanya secepat ini. Sejujurnya, kesan Jordan tentang Elle tidak terlalu buruk. Dia sedikit lebih naif dan konyol daripada Hailey. Terlebih lagi, jika bukan karena dia, Jordan tidak akan menceraikan Hailey dengan mulus. Oleh karena itu, Jordan berutang budi padanya. "Biarkan dia masuk dan minta dia menungguku di ruang tamu sementara aku mencuci muka sebelum turun." "Oke, Tuan Jordan." Jordan melanjutkan untuk mencuci, hanya untuk menemukan bahwa pencuci muka dan pasta gigi secara mengejutkan masih sama dengan yang dibeli Hailey untuknya sebelumnya. Karena itu, dia memutuskan untuk membilas wajahnya dengan air dengan santai. Ia kemudian turun ke bawah dengan perlahan. Pada saat ini, seorang wanita bermartabat, cantik, dan berpakaian modis yang mengenakan sweater turtleneck berwarna terang, dipasangkan dengan rok musim dingin berwarna gelap, sedang duduk di ruang tamu dan menyeruput teh. Melihat wanita yang anggun dan cantik itu, Jordan tercengang. Ketika wanita cantik itu melihat Jordan, dia meletakkan cangkir tehnya karena terkejut dan buru-buru berlari ke arahnya. "Jordania!" Wanita cantik itu langsung melompat ke pelukan Jordan. Jordan memandang wanita cantik di depannya dan bertanya dengan tidak percaya, "Elle?" Elle mengangguk senang. Jordan mendapat kejutan besar karena penampilan Elle telah berubah. Dia telah menjadi cantik. "Apakah kamu menjalani operasi plastik?" Jordan bertanya dengan lugas. Elle juga dengan ramah mengakui, "Ya, saya melakukan beberapa penyesuaian pada fitur saya." "Apakah saya terlihat cantik? Bagaimana penampilan saya dibandingkan dengan Hailey?" Baru beberapa bulan sejak mereka bertemu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Elle sudah berubah. Elle memang menjadi jauh lebih cantik. Sebelumnya, Elle hanya memiliki sosok yang baik dan wajah yang biasa saja. Namun, dia memiliki dasar yang baik, dan karenanya, wajahnya menjadi jauh lebih menonjol setelah beberapa penyesuaian kosmetik ringan. Namun, melihat Elle yang telah menjalani operasi plastik, Jordan tiba-tiba teringat mimpi yang pernah dia alami. Dalam mimpi aneh itu, Elle menjalani operasi plastik, dan penampilannya hampir sama seperti sekarang. Dia telah menjadi sangat cantik, dan sosoknya luar biasa. Dalam mimpi itu, Rachel dan suaminya juga telah berdamai. Hal yang lebih menakutkan adalah bahwa Jordan dan Hailey mengadakan pernikahan dalam mimpi itu. Mereka berdua juga bersama lagi. Awalnya, Jordan mengira mimpi itu tidak masuk akal, tetapi sekarang, salah satu adegan dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Apakah ini berarti Hailey dan saya akan juga berdamai di masa depan? Mustahil, Hailey telah mengkhianatiku 3 kali, dan aku tidak akan menikahinya lagi bahkan jika aku harus mati sendirian. Jordan diam-diam berpikir. Melihat Jordan melamun, Elle bertanya lagi, "Jordan, beri aku komentarmu."
Apa aku cantik sekarang? Jordan dengan cepat memuji, ya, sebenarnya kamu cukup cantik sebelum ini. Kenapa kamu melakukan operasi plastik? Elle cukup cantik untuk memulai dan hanya lebih rendah dibandingkan dengan Hailey. Dia sebenarnya terlihat jauh lebih baik daripada wanita biasa. Selain itu, sosoknya yang luar biasa sudah cukup untuk membuatnya menjadi primadona kampus. Elle berkata, aku pergi di bawah pisau untukmu. Untuk saya, Jordan bingung. Elle berkata, apakah kamu lupa? Saya melakukan tindakan dengan Anda untuk membuat Hailey menceraikan Anda. Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda akan berkencan dengan saya setelah perceraian, tetapi siapa yang tahu Anda benar-benar akan bersama dengan Victoria Clarke. Victoria jauh lebih tua dariku, namun, kamu memilihnya daripada aku. Itu pasti karena menurutmu aku tidak secantik dia. Jadi, saya memutuskan bahwa saya harus melakukan facelift dan menjadi lebih cantik dari Hailey dan Victoria. Jordan, sekarang setelah aku berhasil, bisakah aku menjadi pacarmu? Jordan sangat canggung karena dia memang menyukai wanita cantik. Namun, Elle sudah cukup cantik sebelum dia melakukan sesuatu di wajahnya. Alasan Jordan memilih untuk tidak berkencan dengannya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kecantikannya. Jordan tidak bisa tidak membelai rambut Elle dan berkata, Elle, aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan, dan aku punya pacar sekarang. Victoria dan aku akan segera menikah. Terima kasih telah menyukaiku. Anda sebenarnya jauh lebih baik daripada sepupu Anda. Seandainya saya tahu sebelumnya bahwa Hailey akan memberi saya begitu banyak rasa sakit dan kesengsaraan, saya lebih suka menikah dengan Anda. Mendengar kata-kata ini dari Jordan, Elle sangat tersentuh sehingga dia melompat ke pelukannya dan menangis. Yordania. Jordan menepuk Elle dan berkata sambil tersenyum, kamu belum sarapan kan? Sarapan dulu di sini sebelum pergi. Elle berkata, ya. Dalam waktu singkat, pembantu membuat sarapan yang lezat dan menyajikannya kepada mereka berdua. Elle makan sebentar dan berkata, Jordan, sebenarnya, saya datang ke sini hari ini karena masalah lain. Nenek memintaku untuk memohon padamu untuk tidak mendorong Camdens ke tepi. Jika kita kehilangan klien kita akan bangkrut. Jordan menghela nafas dan berkata, maaf, Elle, tidak ada yang bisa kulakukan tentang ini. Hailey telah mengecewakanku, jadi aku harus menghukumnya. Elle agak tidak senang. Hailey adalah momok seperti itu. Dia menyeret seluruh keluarga bersamanya karena kesalahan yang dia buat. Jordan berkata, meskipun keluarga Anda akan segera menurun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Selesaikan saja studi Anda dan fokus pada jurusan Anda. Setelah Anda lulus, saya akan membantu Anda dengan apapun yang ingin Anda lakukan. Petik 2. Terima kasih, Yordania. Elle berseru senang. Elle dengan senang hati memakan beberapa gigitan dan tiba-tiba bertanya, Jordan, mengapa kamu kembali ke sini? Apakah itu karena kamu ingin menunggu dia muncul? Tunggu dia muncul? Maksud kamu apa? Siapa yang kamu maksud? Jordan bertanya dengan bingung. Elle berkata, kekasih Hailey, ayah Lea. Anda juga berpikir dia akan kembali ke sini lagi, bukan? Petik 2. Jordan tidak memiliki pemikiran yang sama dengan Elle, tetapi dia penasaran mengapa Elle memiliki pemikiran seperti itu. Jordan bertanya, menurutmu mengapa pria itu akan datang ke sini lagi? Elle juga relatif mudah. Karena kebiasaan, kurasa. Di masa lalu, dia pasti mampir sepanjang waktu saat Anda tidak di rumah. Dia pasti sudah terbiasa memasuki kawasan perumahan dan memanjat masuk melalui jendela. Dia akan sangat percaya diri ketika dia datang lagi, bukan? Jordan merasa bahwa analisis Elle sangat masuk akal. Villa mungkin saja menjadi tempat terbaik untuk memikat pria itu untuk datang. Seperti kata pepatah, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman, sehingga manusia pasti akan berpikir demikian. Jordan telah mengirim orang untuk memeriksa rekaman kamera pengintai, tetapi tidak mungkin lagi menemukan rekaman dari 10 bulan yang lalu karena mereka telah diliput oleh rekaman baru. Menurut Pablo, pengawal dan penjaga villa sudah diganti pada semester pertama tahun lalu. Oleh karena itu, mungkin sangat sulit untuk menemukan pria itu melalui metode umum. Setelah mengusir Elle, Jordan segera menelepon Hailey. Jordan bertanya, halo, Hailey, di mana kamu? Hailey berkata, saya di New York City. Jaden dan aku baru saja menandatangani surat cerai. Bajingan itu benar-benar pelit. Dia awalnya setuju untuk memberi saya $50 juta, tetapi dia kembali pada kata-katanya. Aku sudah menikah dengannya selama 10 bulan, dan dia bahkan tidak memberiku 1 sen pun. Jordan sebenarnya cukup senang mendengar nada marah Hailey. Inilah konsekuensi yang pantas kamu terima, Hailey Camden.
Pergilah menikah dengan pria tinggi, tampan dan kaya seperti yang kamu inginkan. Pergi menikah dengan Chaiden Huxley. Pergi menipu saya dan mengkhianati saya. Apa yang akhirnya kamu dapatkan hari ini? Kamu pantas mendapatkannya. Hailey berkata dengan terisak, seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan menceraikanmu saat itu. Saya jatuh untuk itu tahun lalu karena pembicaraan manis Chaiden. Jordan tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Hailey. Sebaliknya, dia bertanya, kapan kamu kembali ke Orlando? Hailey berkata, aku akan kembali sekarang. Aku tidak ingin kembali ke tempat menyebalkan ini lagi. Jordan berkata, apakah kamu tidak ingin tinggal di Rose Garden Villa? Bawa anak-anak ke sini ketika Anda kembali. Petik 2. Hailey tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan dia berseru, apakah itu benar? Apakah Anda akhirnya setuju untuk membiarkan saya tinggal bersama Anda? Terima kasih, Yordania. Aku tahu kau masih mencintaiku. Aku bersumpah mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan mencintaimu seumur hidupku. Saya tidak akan pernah. Melihat betapa bersemangatnya Hailey, Jordan dengan panik berkata, kamu salah paham. Aku tidak akan tinggal bersamamu. Saya akan tinggal di tempat lain. Kamu bisa tinggal di sini sendirian. Oh, Hailey masih senang menerima berita itu, bahkan jika Jordan tidak mau tinggal bersamanya. Alasannya, dia merasa masih ada kemungkinan bagi mereka berdua untuk berdamai karena Jordan masih mau membiarkannya tinggal di rumahnya bahkan setelah kejadian itu. Namun, Hailey telah membaca terlalu banyak ke dalamnya. Alasan dia membiarkan Hailey kembali ke Rose Garden Villa adalah karena dia ingin menggunakan Hailey untuk memikat pria itu. Jordan punya firasat bahwa pria itu pasti akan muncul. Segera, seminggu berlalu. Saat itu tanggal 1 Maret. Di Hotel Marriott jam 11 pagi. Itu adalah hotel yang sama di mana Diana mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-80. Hari ini, keluarga Camdens mengadakan perayaan lain di sini, baby shower untuk bayi kembar Hailey yang baru lahir. Keluarga Camdens menghabiskan banyak uang untuk menyewa seluruh hotel, termasuk lobi, dan semua lantai, untuk mencegah orang yang tidak relevan muncul. Namun, pemandangan hari ini sangat berbeda dengan pesta ulang tahun Diana tahun lalu. Tahun lalu, ketika Diana merayakan ulang tahunnya yang ke-80, itu adalah acara meriah yang dihadiri oleh semua pengusaha terkenal di Orlando. Semua meja saat itu penuh. Hailey telah meminta untuk menceraikan Jordan saat itu, jadi itu sangat ramai. Hari ini, tempat itu relatif kosong. Selain kerabat Camdens yang menempati 2 meja, sisa meja semuanya kosong karena tidak ada tamu undangan yang muncul. Diana tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, aduh, kapan kita pernah memiliki begitu sedikit tamu di pesta perayaan kita? Jika lelaki tua itu melihat ini, dia pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Hailey, bagaimana kamu bisa memenuhi upaya kakekmu? Sambil menggendong bayi Jordan dan memperhatikan Leah, yang berada di kereta dorong, Hailey membalas ketika dia mendengar keluhan Diana. Nenek, bisakah kamu berhenti mengeluh tentang aku? Ketika saya menikahi Chaiden sebelumnya dan membantu meningkatkan kekayaan bersih keluarga kami menjadi hampir 4 miliar, bukankah Anda selalu memuji saya karena menikahi pria yang tepat? Jika Anda ingin mengatakan bahwa saya buta dan memiliki penilaian yang buruk, Anda harus mengatakan hal yang sama untuk semua orang di keluarga kami. Tak satu pun dari kalian yang tahu bagaimana menghargai Jordan. Pada saat ini, Herman berteriak putus asa, bajingan. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan nenekmu dengan cara seperti itu? Siapa yang kau sebut buta? Elle dan Drew sudah lama menyadari bahwa Jordan berbeda dan bahkan menjalin hubungan baik dengannya. Kemarin, mereka bertiga bahkan bermain game bersama. Elle berkata, ya, saya memainkan peran tambahan, dan saya melekat pada avatar permainan Jordan. Kami bahkan memenangkan beberapa pertandingan. Hailey hanya bisa mencibir. Betulkah? Hubungan kalian sangat baik. Tapi maaf, aku melahirkan putra Jordan. Mendengar kata-katanya, Elle tidak bisa lagi tertawa. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan mendekat. Seorang tamu telah tiba. Diana menjadi bersemangat. Saat ini, Camdens berada di ambang kebangkrutan. Semua proyek di bawah mereka ditangguhkan, dan mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk gaji karyawan. Bisa dibilang mereka juga sedang lesu, jadi tidak ada yang mau hadir sama sekali. Orang ini sangat akrab. Orang yang berbicara bukanlah salah satu dari Camdens, tapi Jordan. Pada saat ini, Jordan juga berada di hotel ini, tetapi dia berada di kamar pribadi di lantai atas. Dia sekarang melihat pemandangan di lantai pertama melalui kamera. Salvatore, yang berada di samping, berkata, bukankah itu Ryandun, mantan agen umum pengantaran makanan Uber Eats? Ya, itu Ryandun.
Jordan juga ingat Ryan Dunn, dan dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia membuatnya melepas seragam kerjanya di depan semua orang di sini setahun yang lalu. Setelah itu, dia kehilangan hak menjadi agen umum karena telah menyinggung Jordan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, sepertinya Ryan telah kehilangan kejayaannya dan sekarang seperti hooligan. Hei, apakah itu Anda, Tuan Dunn? Herman langsung mengenali Ryan Dunn. Sedikit mabuk, Ryan berkata sambil tersenyum, haha, sudah lama. Tuan Camden. Tempat itu sangat kosong, dan Camden agak senang Ryan muncul hari ini. Mereka segera memintanya untuk duduk. Dunn, cepat duduk. Anda mau minum apa? Benedictus menyapa. Ryan berseru dengan ekspresi jijik, hah, aku di sini bukan untuk menghadiri pesta perayaanmu, tetapi untuk melihat bagaimana kamu membuat lelucon tentang dirimu sendiri. Haha, aku tidak pernah mengira Camden, keluarga papan atas di Orlando, suatu hari akan berakhir seperti ini juga. Jika bukan karena membantu kalian tahun lalu, aku tidak akan menyinggung Tuan Steele dan berakhir dalam situasi ini hari ini. Kalian pantas mendapatkannya. Pada saat ini, Hailey tiba-tiba meletakkan bayinya, bangkit dari tempat duduknya, dan berjalan menuju Ryan Dunn yang mabuk. Dia kemudian memberinya tamparan keras. Memukul. Hailey, yang telah menjadi lebih dan lebih seperti seorang wanita bangsawan, memberi Ryan Dunn tamparan keras. Hanya setahun yang lalu, Hailey masih seperti gadis muda di depan Ryan. Setelah 3 pernikahan, Hailey menjadi semakin seperti Camden. Dia akan menamparkan siapapun yang dia inginkan. Hailey memang tumbuh sekitar 1,5 cm lebih tinggi pasca persalinan, yang merupakan waktu ajaib bagi banyak wanita untuk tumbuh lebih tinggi. Dia berdiri di depan Ryan dengan aura yang mendominasi dan berseru, bahkan jika Camden turun dan keluar, kami tidak akan membiarkan orang seperti Anda mengejek kami. Tersesat sekarang. Ryan memandang Hailey dan berteriak dengan putus asa, kamu jalang, beraninya kamu memukulku? Camden sekarang bangkrut, bagaimana Anda masih bisa begitu sombong? Anda mungkin bahkan tidak punya uang sebanyak saya sekarang. Hailey berpunuk dengan dingin dan bertanya, kamu, jika Anda pikir Anda lebih kaya dari saya, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Camden memang bangkrut, dan mereka terlibat dalam banyak tuntutan hukum, tetapi Hailey masih punya uang. Ada sejumlah uang misterius di rekening Hailey yang tidak diketahui oleh siapapun di Camden. Itu adalah $150 juta yang diberikan ayah kandung Leah padanya. Yo, siapa yang memamerkan kekayaan mereka? Oh, jadi itu menantu kita yang baik. Tiba-tiba, 2 orang lagi berjalan menyusuri lorong. Mereka tidak lain adalah orang tua Tyler, Leonard Collins dan Rosie. Jordan melihat mereka berdua melalui kamera pengintai. Sudah lama sejak dia melihat mereka. Rosie mengenakan gaun ketat yang menonjolkan sosoknya. Dia masih cantik dan anggun seperti tahun lalu. Hailey agak malu melihat mereka juga. Bagaimanapun, dia pernah menikahi Tyler, dan mereka adalah mantan mertuanya. Leonard berjalan mendekat, penuh penghinaan, ketika dia melihat Hailey menjadi sombong. Hailey, keluarga Camden telah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kenapa kamu masih begitu sombong? Petik 2. Istri saya telah menanyakan kepada keluarga Huxley tentang hal itu, dan mereka mengatakan bahwa Anda tidak mendapatkan 1 sen pun dari perceraian Anda dengan Chayden. Beraninya kamu bersaing dengan Tuan Dunn dalam hal kekayaan? Apa yang kamu miliki sekarang selain anak Jordan? Oh, benar, anaknya adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki, yang membuatnya semakin buruk. Saya mendengar bahwa di keluarga terkemuka, ahli waris perempuan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi aset apapun. Petik 2. Hah, kamu benar-benar sesuatu. Anda berhasil melahirkan sepasang anak kembar yang lahir dari ayah yang berbeda. Aku sangat bersyukur Tyler tidak menikah denganmu lagi. Tampaknya Leonard dan Rosie juga datang untuk mengejek Camden, sama seperti Ryan. Pada pernikahan Tyler dan Hailey sebelumnya, Hailey memberitahu Tyler bahwa dia tidak ingin menikah dengannya dan kemudian melompat ke pelukan Jordan. Itu benar-benar aib bagi Collins. Terlebih lagi, karena Hailey, keluarga Collins berkurang dari keluarga papan atas menjadi keluarga kelas 3. Ketika Hailey melihat keduanya, dia tidak berani terlalu sombong karena dia tahu dia dirugikan. Dia berkata, Paman Leonard, Bibi Rosie, karena keluarga kami tidak lagi memiliki hubungan keluarga dan Anda tidak diundang ke baby shower anak-anak saya, mengapa Anda muncul? Leonard menyala, kami di sini juga bukan untuk menghadiri pesta. Kami di sini untuk mencari Jordan. Jordan, yang sedang duduk di lantai atas, membeku sesaat ketika mendengar kata-kata itu. Mencari Yordania, untuk apa kamu mencari mantan suamiku? Tanya Hailey. Leonard mulai gelisah. Saya sudah lama tidak menghubungi anak saya.
Saya ingin bertanya kepada Jordan apakah dia telah membunuh anak saya, Tyler? Jika dia membunuh anakku, aku akan melawannya sampai mati. Hailey mengerutkan kening dan berkata, apa bedanya dengan mantan suamiku jika putramu tidak dapat dihubungi? Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada putra Anda, apakah Anda mampu menghadapi mantan suami saya? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Rosie berkata, Hailey, kami tidak pernah ingin menghadapi Tuan Steele, dan kami tahu kami tidak bisa. Kami hanya ingin bertanya pada Tuan Steele apakah dia tahu di mana putra saya. Sejujurnya, Tyler baru saja menjadi ayah dari sepasang putri dan putra juga. Mereka berusia 2 bulan, dan kami mencoba menyampaikan berita ini kepadanya. Jordan sedikit terkejut mendengar bahwa Tyler telah menjadi seorang ayah. Di dalam ruangan, Salvatore agak bingung. Itu tidak benar, bukankah Tyler Collins sudah dikebiri oleh kita? Pablo berkata, tidakkah Anda mendengar ibu Tyler mengatakan bahwa anak-anaknya lahir 2 bulan lebih awal dari putra Tuan Jordan? Anak-anaknya pasti sudah dikandung sebelum itu. Salvatore terkekeh dan berkata, kalau begitu, Tyler Collins cukup beruntung. Setidaknya, dia memiliki 2 anak, tidak seperti Chayden Huxley. Haha, dia tidak akan pernah punya anak lagi seumur hidup ini. Jordan memandang Rosie melalui kamera pengintai dan mau tak mau mengingat saat dia bernyanyi untuknya sepanjang malam. Sejak saat itu, Jordan tahu bahwa wanita ini pemberani dan banyak akal dan dia jelas bukan wanita sederhana. Dia menganggap bahwa anak-anak Tyler mungkin juga merupakan hasil dari pengaturan Rosie. Jordan berkata kepada Pablo, Pablo, kamu bilang kamu menangkap Tyler di Thailand. Apa yang dia lakukan di sana? Pablo berkata, dia tampaknya telah bersiap untuk menjalani operasi penggantian kelamin, dan dia telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana. Haha, benarkah? Salvatore tertawa. Jordan berkata, telepon Tyler lagi dan katakan padanya bahwa dia adalah ayah dari 2 anak. Ya. Meskipun Jordan telah menghukum Tyler, dia masih bersimpati kepada orang tua Tyler ketika dia melihat mereka hari ini. Karena itu, dia ingin membantu mereka. Di dalam aula, Hailey berkata, Jordan tidak ada di Orlando. Kalau tidak, apakah menurutmu perjamuan akan begitu sunyi hari ini? Petik 2. Memang, Jordan kini menjadi pengusaha paling terkenal di dunia bisnis. Jika dia mengadakan baby shower untuk anak-anaknya, jutaan orang pasti akan berebut kesempatan untuk menghadirinya. Rosie mengeluarkan 2 bungkus merah dan berkata, kalau begitu, bisakah kita makan di sini sebelum kita pergi? Ini sedikit tanda penghargaan dari kami untuk putra dan putri Anda. Dia tidak menyangka Rosie telah menyiapkan hadiah uang untuk anak-anak Hailey. Hailey mengambilnya dan berkata, tolong buat dirimu nyaman. Terima kasih. Rosie mau tidak mau berjalan ke arah kedua anak itu lagi dan melirik mereka, ini anakmu kan? Saya pikir dia sangat mirip dengan Tuan Steele, terutama matanya. Jordan membeku sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Rosie. Sungguh wanita yang mengesankan, aku bahkan tidak bisa menyembunyikannya darinya. Ketika Hailey mendengar itu, dia juga sangat terkejut karena dia tidak menyangka Rosie bisa mengetahuinya meskipun mereka masih bayi. Tentu saja, bayi laki-laki itu milik Jordan. Tetapi tujuan baby shower hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa bayi perempuan itu milik Jordan. Hailey berkata, Bibi Rosie, nama belakang putraku adalah Camden, bukan Steele. Jika Jordan mendengar Anda mengatakan bahwa bocah itu mirip dengannya, dia mungkin tidak senang. Rosie dengan cepat meminta maaf, saya salah. Rosie tidak berani mengatakan omong kosong lagi dan duduk di meja bersama Leonard. Setelah mereka berdua tiba, para tamu datang untuk memberikan hadiah, tetapi mereka kebanyakan hanya membawa hadiah untuk Leah dan bukan Luke. Mereka jelas ada di sana untuk Jordan. Namun, mereka pergi setelah memberikan hadiah, dan tidak ada yang tinggal untuk makan atau minum karena takut menyinggung Jordan. Sekarang, semua orang tahu bahwa Camden telah membuat marah Jordan, dan baby shower diadakan oleh Camden sehari ini. Oleh karena itu, mereka akan melawan Jordan dengan menghadirinya. The Camdens mengadakan 2 baby shower, 1 di sore hari dan 1 di malam hari. Namun, tamunya masih sangat sedikit. Jordan menyuruh bawahannya menyelidiki beberapa orang yang datang untuk memberikan hadiah, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, para Camdens pun berkemas. Mereka bersiap untuk meninggalkan hotel, mengakhiri perayaan. Namun, Jordan tidak mendapatkan apa-apa. Mungkinkah baby shower Camdens bahkan tidak akan menarik perhatian pria itu? Mungkinkah dia tidak peduli jika Hailey sedang mengandung anaknya atau tidak? Sementara Jordan sedang merenungkannya, ponselnya tiba-tiba berdering.
Itu adalah telepon dari Profesor Gun dari Pusat Tes Paternitas di New York City Medical College.